Kita simak bersama-sama. Berikut merupakan hasil kegiatan penelitian kami di Pengadilan Negeri Mojokerto kelas 1A. Berikut merupakan hasil kegiatan penelitian kami di Pengadilan Negeri Mojokerto kelas 1A. Submateri dari hasil penelitian kami menghasilkan yang pertama, pandangan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap ICOT sebagai wujud implementasi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kedua, layanan administrasi perkara sebagai bentuk implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui ICOT di Pengadilan Negeri Mojokerto. Yang ketiga, alur layanan administrasi perkara melalui ICOT di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai bentuk implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang keempat, kendala dalam layanan Pengadilan Negeri Mojokerto berbasis ICOT. Adapun hasil penelitian kami terkait materi pertama, pandangan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap ICOT sebagai wujud implementasi peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perkembangan zaman dan teknologi di Indonesia membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan perubahan penting di bidang teknologi informasi dalam sistem hukum di Indonesia. Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik atau e-court, di mana aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 3 Tahun 2018 terkait pedoman administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Yang kemudian peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2019 terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang peraturan Mahkamah Agung terkait perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang kemudian diaktifkan pada tahun 2019 dan berlaku di semua otoritas peradilan di Indonesia, termasuk di PA, PN, dan PT UN. Saat ini, peraturan tersebut sudah diterapkan di seluruh pengadilan negeri termasuk Pengadilan Negeri Mojokerto, di mana salah satu yang melatar belakangi mewujudkannya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, menciptakan peradilan yang efektif dan efisien. Menurut penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Jenny Tulak selaku Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto, Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini sangat membantu khususnya bagi hakim di mana tidak harus bertatap langsung dengan pihak yang berperkara dan terkait dengan mungkin dokumen yang diajukan oleh para pihak harus sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Terkait materi kedua tentang layanan administrasi perkara sebagai bentuk implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui ICOT di Pengadilan Negeri Mojokerto. Perbedaan layanan administrasi perkara ICOT dengan manual berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan meliputi yaitu pertama, asas cepat. Di dalam sistem ICOT, pendaftaran perkara menjadi lebih cepat karena pihak berperkara tidak perlu langsung ke pengadilan, serta pembayaran sudah dilakukan di web ICOT. Sedangkan manual, pendaftaran perkara dilakukan di pengadilan dan menghabiskan waktu berjam-jam karena prosesnya dilakukan secara manual di pengadilan. Yang kedua, asas sederhana. Untuk sistem ICOT, proses panggilan sidang bagi pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan dilakukan secara elektronik, tidak ada batas wilayah hukumnya. Jadi, panggilan bisa langsung dikirim secara elektronik ke pihak tersebut. Sedangkan secara manual, panggilan kepada pihak yang berada di luar wilayah hukum pengadilan harus dilakukan dengan mendelegasikan panggilan tersebut ke pengadilan di mana pihak itu berada. Yang ketiga, asas biaya ringan. Untuk sistem ICOT sendiri, asas biaya ringan itu di mana biaya panggilan hampir setengahnya lebih murah karena biaya untuk panggilan penggugat ditiadakan atau Rp0. Sedangkan secara manual, biaya tidak hanya untuk tergugat saja, melainkan penggugat juga dipanggil secara manual dengan mendatangi langsung alamat rumah para pihak berperkara, sehingga besar biaya perkara lebih besar. Hasil penelitian kami terkait materi ketiga,
alur layanan administrasi perkara melalui e-court di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai bentuk implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di dalam program e-court meliputi e-filing, pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment, pembayaran pajak biaya perkara online, e-summons, pemanggilan pihak secara online. Keuntungan pendaftaran perkara sendiri secara online melalui aplikasi e-court ialah menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank. Yang ketiga, dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media, serta temu kembali data yang lebih cepat. Layanan dan penjelasan singkat pendaftaran perkara online. Yang pertama, pendaftaran perkara atau e-filing. Pendaftaran perkara online ini dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna dengan memilih pengadilan yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Yang kedua, eskum atau taksiran panjar biaya, di mana dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan eskum dan virtual account yang dapat dibayarkan melalui multi-channel yang tersedia. Yang ketiga, mendapatkan nomor perkara. Pendaftaran perkara melalui e-court secara singkat tahapannya yaitu melakukan pendaftaran. Yang kedua, melengkapi data pihak, upload berkas gugatan, mendapatkan eskum, melakukan pembayaran, menunggu verifikasi, serta mendapatkan nomor perkara. Yang keempat, pengguna terdaftar, di mana di dalam pengguna terdaftar ini, advokat yang sudah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Dalam penggunaannya, para calon pendaftar hendaknya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memastikan jaringan internet yang digunakan stabil, mengikuti semua tahapan pendaftaran perkara satu persatu, mengisi dan mengunggah semua dokumen persyaratan dengan benar dan jelas, karena dokumen yang tidak lengkap akan berisiko pada verifikasi tahap selanjutnya. Diharapkan mencantumkan juga semua pihak yang ada dalam gugatan sehingga proses e-payment, panjar biaya perkara, dan pemanggilan e-summons dapat dilakukan dengan tepat, serta melakukan persetujuan seluruh prinsipal dalam penggunaan e-court mutlak itu diperlukan. Proses pendaftaran perkara cukup dilakukan satu kali saja dan disarankan mengunggah dokumen hasil scan atau pindai, di mana semua dokumen yang diunggah pada proses e-filing kemudian di-email dalam format dokumen atau Word. Dan jika proses e-payment atau pembayaran telah dilakukan, namun upload atau proses pengunggahan perkara belum dilaksanakan atau tidak dilakukan dengan lengkap, maka akan dikeluarkan penetapan untuk pengembalian pembayaran. Hasil penelitian kami terkait kendala dalam layanan Pengadilan Negeri Mojokerto berbasis e-court. Dalam administrasi perkara Pengadilan Negeri Mojokerto yang berbasis e-court, ada beberapa hal atau kendala di dalamnya. Yang pertama, jaringan. Adanya masyarakat awam yang kurang mengerti akan teknologi, kemudian lemahnya jaringan internet, sehingga hal inilah yang menjadi tantangan Mahkamah Agung untuk aplikasi e-court ke depannya. Yang kedua, kondisi geografis. Dengan bentuk negara kepulauan mengakibatkan Indonesia kesulitan dalam hal akses untuk memberikan layanan internet secara menyeluruh, serta dengan terpisahnya oleh lautan membuat hal ini menjadi semakin buruk dan berakibat pada rendahnya kecepatan internet. Yang ketiga, jumlah provider. Dengan semakin banyaknya provider, maka bandwidth-nya akan semakin terbagi-bagi, sehingga tiap provider akan mendapat sedikit bagian yang berimbas pada rendahnya kecepatan internet. Yang keempat, biaya infrastruktur tinggi. Biaya ini memakan sangat besar dan pastinya membuat pemerintah menjadi lebih ekstra mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memfasilitasi negara ini. Yang kelima, masyarakat konvensional. Masyarakat lebih memilih suatu hal yang konvensional daripada suatu hal yang bersifat online, karena mereka banyak yang masih tidak tahu akan suatu hal yang baru dan masa yang telah berubah. Berikut beberapa dokumentasi penelitian kami di Pengadilan Negeri Mojokerto kelas 1A.